Koneksi antar materi Modul 1.1J oleh Dini Mayasari SPD, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi dengan fasilitator Ibu Safitri SPD dan pengajar praktik Ibu Risa Tantri SPD. Kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari dalam modul 1.1 di mana ada trilogi pendidikan Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang memiliki tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlunya pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan merupakan usaha untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak didik, baik secara rohani maupun jasmani. Sementara pengajaran usaha untuk membimbing anak didik agar segera hidup mandiri dan berkarakter. Pendidikan harus berpusat kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid memiliki potensi dan bakat dan karakteristik bawaan sebagai pendidik harus mampu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Kesimpulan dan refleksi yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Selama ini dalam proses pembelajaran saya mengajar dengan metode teacher center. Saya lebih dominan di kelas. Saya selalu menggunakan metode ceramah. Saya selalu menuntut siswa untuk menguasai materi yang saya berikan. Saya mentransfer ilmu, nilai yang siswa saya tinggi, saya anggap sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Saya menganggap semua siswa sebagai kertas kosong yang perlu diisi oleh guru. Dengan pengetahuan dan peran murid, saya hanya menerima dan menghafal informasi yang saya sampaikan. Selain itu, kemampuan siswa saya ukur berdasarkan hasil ujian dengan batas KKM. Terkadang mengabaikan keterampilan yang mereka miliki. Saya cenderung marah apabila nilai siswa saya di bawah KKM. Dalam proses pembelajaran, saya tidak memberi ruang untuk kreativitas dan eksplorasi. Saya kurang mendorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, atau mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Kemudian saya selalu berharap untuk belajar dengan cara yang sama dan mencapai pemahaman yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya harus memahami siswa sebagai individu yang unik dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Saya mulai belajar untuk tidak lagi melihat siswa sebagai objek pasif yang perlu diisi dengan pengetahuan, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, seharusnya saya mulai menerapkan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan belajar bermain, dan juga memberi ruang yang lebih luas kepada murid untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka. Sebagai pendidik, saya harus menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemampuan murid, tidak hanya berdasarkan hasil tes, juga memperhatikan perkembangan karakter dan budi pekerti. Dan hal yang sangat penting setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berusaha menerapkan filosofi pendidikan dan pengajaran KHD yang salah satunya guru ibaratkan petani yang dapat memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Apa yang segera Anda terapkan dan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, di mana semua siswa merasa dihargai dan dihormati, dengan memberi dorongan kepada siswa untuk menghargai pendapat dan ide. Saya akan mulai meruangkan waktu untuk mengenal siswa dan berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan melibatkan murid dalam proses pembelajaran dan memberikan mereka pilihan.
dan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Saya juga akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar dan memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dan paling penting sekali, saya akan selalu merefleksi diri saya, melihat kekurangan-kekurangan saya dan memperbaikinya dengan belajar dan berbuat lebih baik setiap harinya. Kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, paradigma lama saya tentang siswa dan pembelajaran mewarnai pemahaman saya. Siswa sebagai objek pasif, pembelajaran yang berpusat kepada guru, dan penekanan pada hafalan menjadi sebuah aturan. Penilaian pun hanya terpaku pada hasil tes dan mengabaikan potensi dan bakat unik siswa. Setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, paradigma baru terbentang luas. Siswa adalah individu yang unik, yang merdeka dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran yang berpusat kepada mereka, menuntun potensi dan bakat mereka, berkembang optimal, dan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh menjadi kunci karakter dan budi pekerti pun tidak luput dari perhatian. Terima kasih.